Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana, masih sehat? Syukur puji Tuhan, kalau masih sehat. Puji Tuhan, Ibu juga kabar baik. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memulai materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi tentang sistem pernapasan manusia, saya minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Selanjutnya kita memulai materi kita tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang sistem pengertian pada manusia, saya ingin bertanya kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang paham atau ada yang mengerti apa itu sistem pernapasan pada manusia? Nah, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Baik anak-anak, selama masih hidup, manusia terus-menerus memerlukan energi. Dan energi tersebut diperoleh melalui proses oksidasi zat-zat makanan yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Proses oksidasi tersebut memerlukan oksigen. Nah, jumlah oksigen yang dihirup melalui proses bernapas hanya sedikit yang dapat disimpan di dalam tubuh kita, yaitu dalam bentuk oksihemoglobin dan dalam oksihemoglobin dalam otot. Oleh sebab itu, manusia sepanjang hidupnya harus terus-menerus memasukkan oksigen dalam tubuh dan tidak boleh berhenti. Sel-sel tubuh akan mati jika tidak mendapatkan oksigen. Sel-sel otak akan rusak jika tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit. Nah, bagaimana udara bebas dapat masuk ke dalam tubuh kita dan oksigen dapat masuk ke dalam kapiler darah kita? Untuk menemukan jawaban itu, mari kita bahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, yang pertama itu kita bahas tentang organ pada sistem pernapasan pada manusia. Nah, organ-organ apakah yang menyusun sistem pernapasan? Nah, anak-anak, organ-organ sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama hidung, yang kedua saluran pernapasan, yang ketiga itu paru-paru. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan yang pertama yaitu tentang hidung. Hidung sebagai alat pernapasan dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara sehingga kotoran tidak masuk ke paru-paru. Di hidung terdapat sel-sel yang peka terhadap bau sehingga manusia dapat menghirup zat-zat yang berbahaya dan mengatur kelembapan udara. Oleh karena itu, sebaiknya kita bernapas melalui hidung bukan lewat mulut, karena pentingnya peranan hidung sebagai tempat masuknya udara pernapasan. Hidung sebaiknya selalu bersih dan rambut hidung tidak dipotong. Nah, anak-anak, kita membahas tentang maksudnya anak-anak ini masih bagian dari organ-organ pernapasan ya. Yang kedua itu adalah saluran pernapasan. Nah, saluran pernapasan meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi saluran pernapasan adalah untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Nah, di ujung frontal trakea terdapat tekak yang berfungsi membuka dan menutup saluran pernapasan. Pada saat makan dan minum, tekak menutup sehingga makanan dan minuman tidak masuk saluran pernapasan. Jika tekak tidak menutup, makanan dan minuman akan masuk saluran pernapasan dan kita akan tersedak. Baik anak-anak, yang ketiga itu, yang bagian-bagian dari organ itu yang ketiga adalah paru-paru. Nah, mungkin di antara kalian sudah mengetahui apa itu paru-paru, dia punya fungsi untuk apa. Nah, kalau anak-anak tidak tahu apa yang dimaksud dengan paru-paru atau dia punya fungsi apa, nah sekarang Ibu akan menjelaskan. Nah, anak-anak, paru-paru
Paru-paru manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri yang berada di rongga dada. Bagian kanan terdiri atas 3 lobus dan bagian kiri 2 lobus. Paru-paru memiliki gelembung-gelembung kecil seperti bola yang disebut alveolus. Bentuk bola memperbesar luas permukaan alveolus. Jika seluruh permukaan alveolus dibentangkan, luas permukaan paru-paru setara dengan luas lapangan sepak bola. Nah, alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dari karbon dioksida saat bernapas. Dengan permukaan yang luas, paru-paru dapat menyerap oksigen untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita. Selain itu, paru-paru juga dapat mengeluarkan karbon dioksida agar tidak meracun sel-sel tubuh kita. Nah, anak-anak, bagaimana untuk menjaga paru-paru? Nah, untuk menjaga paru-paru agar sehingga tubuh memperoleh suplai oksigen yang cukup, kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu olahraga secara teratur. Yang kedua itu membuka jendela rumah setiap hari agar udara dalam rumah dapat berganti dengan udara di luar rumah. Nah, yang ketiga itu menghirup udara segar. Yang keempat itu banyak menanam pohon di lingkungan sekitar. Yang kelima, jangan terlalu lama berada di ruangan yang penuh dengan bahan-bahan kimia. Yang keenam, tidak merokok. Baik anak-anak, yang terakhir Ibu ingin menjelaskan bagaimana cara kita atau cara manusia untuk menjaga sistem pernapasan manusia atau untuk merawat sistem pernapasan manusia. Nah, untuk anak-anak ketahui bahwa salah satu cara untuk menjaga sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama itu menghindari asap rokok karena itu akan berbahaya. Nah, yang kedua itu menjauh dari debu. Yang ketiga harus dengan olahraga teratur. Yang keempat menghirup udara segar. Nah, apabila kita tidak menjaga organ-organ tubuh kita, itu akan berbahaya. Baiknya kepada anak-anak, apakah materi yang Ibu sampaikan ini terlalu cepat atau bagaimana? Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang bingung? Kalau bingung silahkan tanya. Kalau tidak, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya dalam bentuk kelompok ya. Nanti Ibu akan bagikan. Nah, oke, bagaimana? Ada yang bertanya? Tidak ada, berarti Ibu ambil kesimpulan bahwa kalian mengerti atau memahami apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Saya harap kalian mempelajari ulang di rumah materi yang Ibu sudah sampaikan pada hari ini. Dan jika di antara kalian tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan akhiri pertemuan kita. Dan saya minta salah satu di antara kalian memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, terima kasih dan selamat siang.